Ya, salam semuanya. Nama saya Epi. Hari ini saya mau menceritakan kesaksian saya bagaimana saya boleh menerima Kristus di dalam hidup saya. Ya, saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, tetapi kami masih percaya kepada roh-roh nenek moyang. Ya, jadi saya bukanlah Kristen yang sejati begitu. Ya, dulu ketika saya masih kecil, kami sering pergi ke dukun ketika kami sakit. Dan saya juga orang yang sangat berdosa. Kenapa? Karena saya melakukan banyak hal dosa ketika saya masih kecil. Saya suka mencuri, saya suka berbohong, saya suka pikiran kotor, saya suka melawan orang tua, dan masih banyak sekali dosa-dosa yang saya lakukan. Dan suatu hari saya punya dosa yang sangat menekan saya, yaitu saya pernah seperti orang depresi gitu ya, karena orang tua saya selalu bertengkar, dan itu membuat saya ingin saja mengakhiri hidup karena saya tertekan dengan situasi keluarga yang seperti itu. Dan suatu hari saya ingin mencoba untuk bunuh diri. Tapi ketika saya ingin bunuh diri gitu ya, ada satu ketakutan yang sangat besar dalam hati saya. Saya bertanya, kemana saya kalau saya mati gitu, karena saya pernah ingat ada surga dan neraka. Dan waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan keinginan itu karena saya takut. Dan puji Tuhan, suatu hari di rumah tetangga saya mengadakan PA. Dan waktu itu saya belajar bersama dengan adik-adik saya dan juga teman-teman saya. Dan di PA itu saya belajar firman Tuhan dari Roma 6 ayat 23 yang bunyinya, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah saya mendengar firman Tuhan itu, malamnya gitu ya, saya tidak bisa tidur karena firman Tuhan itu terus-menerus terngiang di dalam telinga saya. Dan akhirnya saya sadar gitu ya, saya adalah orang yang berdosa. Dan kalau malam itu saya mati gitu, saya pasti akan ke neraka. Lalu akhirnya saya ulang lagi firman Tuhan itu, dan saya mengingat gitu, saya membaca kembali firman Tuhan itu bahwa kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saya tahu gitu bahwa sekalipun saya orang berdosa, kalau saya menerima Tuhan, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Tuhan akan memberikan keselamatan untuk saya, orang yang berdosa, orang yang kotor ini. Dan akhirnya pada malam itu saya memutuskan untuk boleh menerima Yesus di dalam hati saya. Saya mengakukan seluruh dosa-dosa saya di dalam kepada Tuhan, dan saya mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Setelah saya menerima Tuhan, saya merasa sangat senang, ada kelegaan yang luar biasa, seperti beban yang berat itu lepas. Begitu, itu yang saya rasakan. Nah, setelah saya menerima Tuhan, saya melihat ada perubahan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Saya yang dahulunya orang yang pemalas, Tuhan mengubah saya menjadi wanita yang rajin. Ya, saya yang dahulu tidak suka membaca firman Tuhan karena dulu saya setiap kali baca firman Tuhan saya tidak mengerti begitu. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, saya punya kerinduan tiap hari untuk saat teduh. Dan ketika saya membaca firman Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan mengajari saya dan membuat saya mengerti firman Tuhan. Dan saya senang gitu ya, setelah saya menerima Tuhan Yesus dalam hidup saya, ada banyak perubahan yang Tuhan beri. Saya yang dahulunya tidak mencintai hidup, saya mulai gitu ya mencintai hidup dan hidup punya pengharapan gitu. Sekalipun punya masalah, saya tidak punya keinginan untuk bunuh diri lagi gitu. Tapi saya bersyukur gitu ya bahwa ada Tuhan tempat saya mengadu ketika saya punya masalah. Dan dulunya saya juga nggak bisa menerima diri saya gitu karena saya hitam. Saya tidak berdamai dengan diri saya. Selalu ada yang kurang gitu. Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Tapi setelah saya menerima Tuhan, saya bersyukur saya boleh berdamai dengan diri saya juga secara pribadi. Bukan hanya dengan Tuhan, tapi dengan diri saya juga saya sudah berdamai. Dan saya merasa ya sekalipun saya tidak berkulit putih, ya saya hanya berkulit sawo matang gitu ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan beri dalam hidup saya itulah yang terbaik. Ya, dan saya bersyukur untuk apa yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup saya. Nah, bagi teman-teman juga yang mungkin belum ya menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, saya mengundang, mari
datang kepada Tuhan. Mungkin ada yang seperti saya gitu ya, yang hidup dalam tekanan, yang hidup tanpa pengharapan. Dan saya mau bagikan hari ini untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini dari Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan untuk kita, orang-orang yang mengalami beban yang berat. Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kelegaan kalau kita mau datang kepadanya. Ya, itulah kesaksian saya untuk saat ini. Semoga kesaksian ini boleh memberkati kita semua. Shalom.